orang kadang-kadang melihatnya sempit, tapi dalam iklim demokrasi, pilpres itu kepentingan rakyat. Kita ingin memilih pemimpin siapapun yang kita pilih, kan begitu. Lah kalau mayoritas katakanlah memilih Prabowo dengan latar belakang apapun, sentimen apapun, itu adalah suara rakyat. Ya, oleh mengatakan oh rakyat kita masih bodoh, masa bodoh? Karena itu mekanismenya, kehendak rakyat. Mau diapain? Pengalaman saya pribadi ya. SDM kita Indonesia itu berani diadu. Kita punya kemampuan lah ya. Bersaing secara global gitu kan. Hanya kita diberi peran tidak. Nah, untuk memberi peran ini kan pemimpin itu harus berpikirnya komprehensif, bukan hanya soal kepentingan politik kelompok, tapi berpikirnya secara luas. Jadi ada dua kunci. Pertama membangun kabinet awal. Yang kedua itu membangun interaksi dengan masyarakat. Tidak berarti harus turun ke jalan, berdialog pada masyarakat biasa, tidak ya. Tapi ada mekanisme yang bisa sebagai bentuk dari meaningful participation tadi. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang Kang Indra Perwira sebagai pakar hukum senior di Unpad. Keahliannya tentu hukum tata negara. Nah, obrolan kita Kang, ini soal hasil keputusan MK kemarin, ya intinya bahwa Pak Prabowo dan Gibran itu sudah sah sebagai presiden yang akan dilantik Oktober ya, gitu. Dan tentu kita ucapkan selamat lah apapun hasil ya dari MK itu, bahwa sudah secara hukum sah bahwa Pak Prabowo dan Gibran itu sebagai presiden dan wakil presiden yang akan dilantik 20 Oktober kalau nggak salah. Dan kita ucapkan selamat berjuang. Gitu. Nah, kita ingin mereview ya proses hukum di MK, kemudian kita bicara agenda-agenda ke depan soal bangsa ini dan apa yang kita harapkan dari pemerintahan baru nanti. Yang pertama soal hasil putusan, saya sudah menduga. Oke. Ya, karena memang sengketa Pilpres itu sudah ketiga kali. Ya, 2014, 2019, dan dua-duanya juga tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Bahkan sepanjang sepengetahuan saya tidak ada satupun apakah pilkada atau apa yang memenuhi itu secara absolut. Yang dilakukan itu paling-paling mereka memeriksa misalkan ada persyaratan-persyaratan yang dimanipulasi pelanggarannya sehingga menjadi seorang calon itu tidak memenuhi syarat, itu didiskualifikasi. Itu pernah ya terjadi seperti itu. Jadi bukan membatalkan hasil pilpresnya atau hasil pemilunya. Karena prinsipnya Kang, tidak ada satu peradilan dunia yang bisa membatalkan hasil pemilu. Itu prinsipnya. Iya, karena siapapun yang menang, itu yang dinyatakan oleh rakyat sebagai pemilih, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jadi nggak bisa kedaulatan hukum itu menghapus kedaulatan rakyat. Nggak, ya sama-sama ini setara. Jadi kalau terjadi ada pelanggaran, katakanlah apa sih, kecurangan di suatu area tertentu, paling-paling mereka satu itu memerintahkan pemungutan suara ulang. Ya, itu kedua, biasanya perhitungan ulang dulu. Mungkin salahnya dihitung. Jadi perhitungan ulang, nah itu diserahkan tanggung jawab KPU. Yang kedua adalah pemungutan suara ulang. Dan hasilnya ya belum tentu memenuhi harapan yang menggugat ya. Karena itu pada dasarnya itu kan mengembalikan pada rakyat nih pengadilan. Jadi pemungutan suara ulang itu sebenarnya pengadilan mengembalikan pada rakyat yang berdaulat. Siapa sih yang diinginkan? Itu prinsipnya kan. Nah, dan membuktikan terstruktur, sistematif dan masif itu sulit dan belum pernah terjadi. Karena itu sepanjang di MK ya. Iya, karena itu kalau putusan demikian saya sudah menduga juga akan begitu.
Bagaimana dengan dissenting opinion 3 hakim? Dissenting opinion bisa saja ya, tetapi argumentasi yang disampaikan ya, mohon maaf, menurut saya itu nggak relevan ya. Pertanyaan gini, kalau kecurangan itu siapa Kang yang melakukan? Kita, kandidat, tim sukses kita, sesuai dengan SK kita. Kalau presiden, apa hubungan sama kita? Meskipun kebetulan di situ orang tua salah satu calon kan gitu ya. Itu kan hanya semacam dugaan. Sedangkan hukum itu berupa fakta empirik, ya, logis yang memang kausalitasnya terkait langsung yang bisa dinyatakan. Jadi bukan semacam diduga, ya. Jadi hukum nggak bisa bicara. Jadi bansos itu diduga. Diduga, bahasanya. Diduga bansos itu mempengaruhi. Nah, nggak bisa kita bicara begitu. Hukum itu harus lihat. Ada misalkan terstruktur apa? Ada perintah. Entah dari komunikasi Pak Jokowi dengan Prabowo yang katakanlah menggelontorkan itu ya dengan suatu cara atau proses yang tidak sesuai dengan proses biasanya. Tapi kalau prosesnya biasa memang reguler dilakukan hanya karena momentumnya menjelang Pilpres, apa bisa kita katakan itu ada kausalitas? Jadi memang sulit, karena itulah saya kira ya begitu putusannya. Ada 2 aspek kan dalam yang diharapkan di MK itu. Aspek tadi penghitungan suara yang disebut dengan kalkulator gitu. Yang kedua aspek keadilan substantif. Dalam hal kemarin itu apakah dua-duanya sudah terpenuhi? Ya, pertama begini, keadilan substantif itu pertanyaan buat siapa? Di dalam konteks pemilu, ini kan bukan kepentingan kandidat kan. Orang kadang-kadang melihatnya sempit, tapi dalam iklim demokrasi, Pilpres itu kepentingan rakyat. Kita ingin memilih pemimpin siapapun yang kita pilih. Kan begitu? Lah, kalau mayoritas katakanlah memilih Prabowo, dengan latar belakang apapun, sentimen apapun, itu adalah suara rakyat. Ya, oleh mengatakan, oh rakyat kita masih bodoh. Masa bodoh? Karena itu mekanismenya, kehendak rakyat. Mau diapain? Kan gitu ya. Jadi nggak bisa kita mengukur kehendak rakyat itu dari patokan-patokan yang ya nggak bisa kan. Karena itu kadang-kadang emosional, kadang-kadang macam-macam lah. Oke, jadi MK sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Apapun kontroversinya, tapi kan mengikat, kan gitu ya. Sah dan mengikat. Nah, sekarang kita move on, gitu ya. Bagaimana bayangan Kang Indra, agenda-agenda presiden baru dan wakilnya ke depan, baik dari aspek hukum, aspek politik. Yang pertama, saya berharap ya artinya tentu ada semacam konsolidasi lah. Karena kan kita itu semacam terpecah ya, terpolarisasi dengan dalam Pilpres ini ya, dengan berbagai kepentingan ini. Tapi sekarang itu kan perlihatan sudah usai. Nah, kita harus kembali fokus bagaimana kita membangun negeri ini ke depan kan. Saya kira itu tugas pertama dari Pak Prabowo ya sebagai presiden terpilih itu adalah membangun konsolidasi itu. Yang dulunya pihak lawan itu ya, karena potensi-potensi itu kan tidak hanya di satu kelompok, ada di semua kelompok. Dan tugas pemimpin itu adalah menyatukan segala komponen potensi itu dalam satu barisan yang artinya bersama-sama membangun. Dan itu saya kira kalau secara politik bahasanya membangun koalisi baru lah. Bangun koalisi baru. Nah, tentu saja saya berharap penempatan nanti penyusunan kabinet itu bukan semata-mata berdasarkan koalisi politik dalam tanda petik pertimbangan politik lah politik, gitu ya. Tapi kita perlu juga karena zaman sekarang tantangannya makin besar, kita membutuhkan adanya teknokrat-teknokrat yang masuk dalam kabinet. Jadi ada second kabinet lah. Jadi kepada second kabinet lah. Ya mungkin kalaupun nggak mayoritas ya 50-50 atau 60-40 ya, tapi warna teknokratik itu harus ada sekarang dalam kabinet ini.
Karena sekarang persaingannya demikian ketat ya. Kalau hanya semata-mata ya dengan pembagian politik sih saya khawatir nanti tidak bisa mencapai apa yang diinginkan. Dari awal Pak Prabowo kan ingin merangkul semua pihak, gitu. Katakanlah semua partai itu ada di dalam pemerintahan sekarang. Soal nanti komposisi teknokratisnya di mana, soal politisnya di mana, politisinya di mana itu nanti soal lain. Nah, tapi kaitannya dengan demokrasi misalnya, apakah ini lebih baik atau misalnya demi demokrasi perlu sebagian lah tetap ada yang katakanlah di luar gitu, oposisi atau gimana? Ya, kita tidak mengenal oposisi ya. Karena kita multi partai. Oposisi itu paling relevan kalau yang di dua partai, sistem dua partai, Amerika, Inggris. Gitu. Tapi karena multi partai itu memang cenderung itu berkolaborasi, berkoalisi ya. Jadi, apalagi kita sistemnya proporsional, tidak pernah Nah, saya oke saja bahwa semua partai itu diminta untuk mengusulkan, tapi dalam pengertian tadi, teknokratik itu boleh diusulkan oleh partai. Jadi jangan lagi mengusulkan ketua partainya, gitu ya. Bisa saja dia mengusulkan orang di luar itu ya, yang mereka nilai baik. Jadi tugas partai-partai yang diajak Pak Prabowo untuk berkoalisi adalah mencari orang-orang terbaik yang ditempatkan di kabinet. Itu, saya kira ke depan cara berpikirnya harus begitu. Ada asumsi kan karena tidak ikut cawe-cawe misalnya representasi dari partai itu ada pegang kementerian salah satu gitu ya, seperti kemarin PKS atau PDIP dulu sebelum Pak Jokowi, mungkin itu yang dimaksud tadi oposisi itu tadi mengkritisi. Nah, kalau misalnya ada partai yang memilih itu, yang sekarang kan belum jelas itu PKS dengan PDIP ya, gitu. Ya, kita sendiri sama-sama tahu lah dalam sejarah pemerintahan, sejarah demokrasi kita kan belum pernah ada koalisi oposisi. Kalaupun tidak masuk kabinet, mereka juga diam, tidak beroposisi. Hanya diam saja ya. Tidak kelihatan oposisinya. Mereka tidak pernah menawarkan rakyat. Ada beberapa isu soal itu BBM. Iya, BBM. Cuma kritik tidak konsepsional. Mestinya kan mereka menawarkan. Ya, kalau alternatif, oke, begini. Nah, jadi itu sambil mempromosikan partai mereka untuk pemilu berikutnya. Tapi kan tidak ada. Makanya saya sangat skeptif dengan bahasa oposisi, gitu ya. Karena, ya, dalam sejarah demokrasi kita, budaya politik kita, tidak ada sih. Kalau kita lihat demokrasi di desa, kan banyak putusan bulat, sepakat bulat. Itu bukan berarti semua sepakat. Tapi tidak sepakat tuh diam, dan ini terbawa ke kita. Jadi oposisi itu cuma diam, nggak ikutan. Ini lebih mengerikan, Kang. Ya, katakanlah dalam bayangan kita ini sudah ada kabinet Pak Prabowo dan Gibran, kemudian sudah terciptakan branding bahwa Pak Prabowo dan wakilnya itu Pak Gibran ini melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Pak Jokowi. Apakah dalam pengertian melanjutkan itu melanjutkan yang dianggap misalnya tadi tidak tepat, kurang tepat? Melanjutkan itu buat saya itu ada pertama ya, maknanya adalah perspektif, menyempurnakan yang sudah baik, meningkatkan. Kedua adalah korektif. Jadi mengoreksi yang memang tidak tepat. Ya, itu dalam maknanya melanjutkan gitu ya. Jadi jangan kita melanjutkan yang juga yang nggak pas kayak gitu ya. Itu kan setiap dan contohnya begini. Kalau saya melihat nggak usah ke proklamasi lah terlalu jauh. Minimal ke reformasi. Ada agenda-agenda reformasi yang belum selesai. Ya mulai dari itulah berapa presiden, Bu Mega, Gus Dur, SBY, Jokowi, bahkan contohnya bidang hukum ya, bidang hukum
hukum agraria, keadilan agraria, keadilan sumber daya alam kan masih menggantung. Dan itu mungkin kita harus kembali ke sana. Karena itu yang harus dituntaskan. Ya, harus dituntaskan. Yang belum tuntas itu dituntaskan. Gitu ya. Saya kira itu satu hal. Jadi ada yang belum dilaksanakan, ya kita laksanakan. Yang sudah baik ya ditingkatkan, kan begitu ya. Baik. Yang salah ya ditinggalkan, jangan dilanjutkan. Dari perspektif Anda, apa yang sudah baik dan perlu dilanjutkan? Nah, ada yang kemudian hal-hal yang belum tersentuh atau yang kebijakan yang dilakukan tetapi kurang tepat misalnya atau tidak tepat. Ya, karena gini Kang, di balik sebuah kebijakan itu kan ada kebijaksanaan. Di balik, iya, ada kearifan. Di balik sebuah policy itu ada wisdom. Karena itu saya bicara tadi second kabinet. Teknokrat itu makin banyak dilibatkan, kita berharap semakin banyak wisdom yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, akademis, rasional, kan gitu ya. Dan kepentingan umum. Dan kepentingan publik umum, gitu kan. Itu maksud saya. Contoh begini, Kang. Contoh sederhana ya. Kita nggak bisa salah. Sadar nggak sadar, kita banyak ahli kita belajarnya di Amerika, di Eropa. Yang semua itu negara kontinental. Ilmunya kita serap, kita pakai membangun Indonesia. Yang ini negara kepulauan. Ini udah miss, contoh ya. Miss di situ. Nah ini kita cobalah kembali kita ke arifan lokal. Oh ya kita itu Nusantara. Nusantara itu punya makna, bukan hanya slogan. Nusantara itu berimplikasi pada konsep pembangunannya, kan gitu. Pada kebijakan pemerintahannya, kebijakan politiknya, kebijakan ekonominya. Karena Nusantara itu kalau benar tepat, itu potensial, kan. Jadi begini contohnya. Yang kita bangun, bahasanya sudah lama. Membangun Indonesia dari pinggiran. Bahasanya cakep, kan. Nah itu cobalah, itu udah bagus konsepnya. Itu laksanakan. Realisasinya gimana? Di satu sisi katanya membangun dari pinggiran, tapi kebijakan menjadi sentralisasi, itu kan nggak nyambung contohnya. Nah, ini begini koreksi, kembalikan. Yang positif tadi perlu diteruskan? Teruskan. Oh iya. IKN positif? IKN masuk akal, Kang. Masuk akal. Cuman ada pertanyaan kritis di situ ya, karena memang dana kita kan terbatas. Dan itu mungkin waktunya tidak seambisius itu. Kita perlu perencanaan yang lebih matang. Kedua yang menjadi perdebatan kita kan soal pendanaannya. Logikanya begini, kalau 80% itu didanai oleh investor, jadi APBN itu cuma 20%, bagaimana mungkin kita mampu mengontrol IKN, Kang? Yang cuma 20% paling ya istana negara doang. Sisanya bagaimana? Apalagi kalau dalam rangka menarik investor itu, kita akan menjual lahannya dimiliki oleh investor asing. Itu kan bertentangan prinsip dan cita-cita proklamasi kita. Soal kedaulatan. Soal kedaulatan. Soal menjadi tuan di negeri sendiri. Ini sangat fundamental. Yang begini-begini saya kira Pak Prabowo kumpulkanlah para akademisi, ya, para negarawan untuk rethinking, memikir ulang kemana arah pembangunan negara ini, kemana arah negara ini hendak dikembangkan. Saya kira itu menjadi penting. Ya, di sini ada yang cukup kritis, yaitu soal continuity, keberlanjutan. Yeah. Nah, keberlanjutan itu tadi framework-nya adalah melanjutkan yang sudah on the track, kemudian mengoreksi, ya, menyempurnakan, itu yang kurang tepat, kan gitu kan. Betul. Nah, supaya tadi continuity dari pembangunan ini terus berjalan. Nah, policy dari katakanlah presiden baru itu, apakah cukup memiliki kapasitas, kredibilitas ya untuk tadi melakukan itu? Iya. Pertama, saya kira dan saya berharap ya Pak Prabowo sadar dia tidak bisa menjalankan semua hal. Tidak ada seorang Superman yang bisa apalagi mengurus bangsa sebesar ini.
Karena itu dia harus membangun teamwork, membangun suatu kerjasama tim yang kuat, yang solid, ya. Dan mereka punya kapasitas untuk itu. Karena itu sangat kritis adalah pemilihan orang-orang di dalam kabinet. Itu sangat kritis. Saya berani bertaruh, kalau polanya masih sama, kita 5 tahun juga bablas. Artinya maksudnya pola sama itu? Pola sama itu artinya partai tim sukses ditaruh segala macam. Ini Prabowo saya kira dia punya vision lah. Partai-partai lebih diutamakan gitu ya. Kan aspirasi partai. Mereka Pak Prabowo ke background-nya militer ya. Jadi seorang jenderal, dia punya pemikiran strategis taktis. Saya kira mungkin bisa oleh Pak Prabowo. Maka dia akan kumpulkan orang-orang yang betul-betul punya kompetensi untuk itu ya. Sehingga nggak bebannya, ingat ya, mohon maaf ya, saya zaman Pak Harto ya. Pak Harto kan mengumpulkan teknokrat dan dia pelajari semua ilmu itu dari mereka sehingga bisa berinteraksi, ya bisa jalan. Minimal 1, 2, 3 pelita itu kan bagus kan. Saya harap itu juga dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya. Sehingga isu itu kalau dia lakukan dalam tahun pertama, itu mungkin menangkislah anggapan-anggapan orang tentang keraguan orang tentang kemampuan beliau. Nah, jadi saya kira itu yang dilakukan. Tapi kalau dia menyikapinya dengan saya mampu sendiri begini, saya kira nggak akan. Ya, jadi ada aspirasi partai yang itu penting untuk konsolidasi ya di parlemen. Betul. Dan melapangkan jalan. Betul. Menyukseskan kebijakan-kebijakan agar diterima dan didukung di parlemen. Betul. Tetapi jangan lupa bahwa ada aspirasi-aspirasi publik yang itu direpresentasikan nanti itu oleh teknokrat yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Betul. Ada beberapa misalnya kan teknokrat yang sekarang di era Pak Jokowi gitu. Mungkin itu salah satunya bisa pakai lagi atau tidak, tetapi itu cukup signifikan dalam mengakselerasi. Iya, saya yakin Kang, dari segi pengalaman saya pribadi ya, SDM kita Indonesia itu berani diadu. Kita punya kemampuan lah ya, bersaing secara global gitu kan. Hanya kita diberi peran tidak. Nah, untuk memberi peran ini kan, pemimpin itu harus berpikirnya komprehensif, bukan hanya soal kepentingan politik kelompok, tapi berpikirnya secara luas. Jadi orang-orang yang mungkin selama ini disingkirkan hanya karena mereka berpikir kritis, itu cobalah diajak. Ya, apa sih kenapa kamu mengkritik ini? Kan bisa keluar itunya. Ya, diajak bergabung, diajak berdialog. Jadi ada 2 kunci. Pertama membangun kabinet awal. Yang kedua itu membangun interaksi dengan masyarakat. Jadi lebih mungkin ke depan tuh ada beberapa forum yang lebih membuat dia interaktif ya. Interaktifnya kan masyarakat tuh tidak ada perwakilan ya, ada. Tidak berarti harus turun ke jalan berdialog pada masyarakat biasa, tidak ya, tapi ada mekanisme yang bisa kita bentuk sebagai bentuk dari meaningful participation tadi. Nah, karena ini sudah ada di undang-undang kan. Ke depan itu harus meaningful participation. Meaningful participation. Nah, kalau kita kaitkan dengan katakanlah komunitas kampus, profesor-profesor kan, sampai sekarang kan masih bersuara, berbicara tentang keadilan substantif dan lain sebagainya gitu. Nah, kelihatannya ini juga bagian dari dinamika bangsa yang perlu diakomodir ya. Supaya pembangunan baik secara kuantitatif kualitatif itu relatif diterima. Tentu tidak akan menyenangkan semua orang, tetapi dengan tadi didengarkan saja saya kira itu sebagai bentuk penghargaan bahwa ada kelompok yang memang concern di
bidang-bidang kemanusiaan, keadilan segala macam kayak profesor-profesor di kampus itu, ya kan tidak salah didengar. Iya. Jadi Kang, kita tidak bisa mencapai keadilan substantif tanpa memberikan keadilan prosedural. Jadi jangan sampai tujuan menghalalkan cara. Cara itu secara hukum itu sama pentingnya dengan tujuan. Artinya bukan hanya kebijakan kita misalkan sorry itu saya benar mau apalah gitu, tapi ya di prosedurnya harus didengar juga, dijelaskan pada publik kenapa kita mengambil kebijakan itu. Jadi dengan keadilan prosedural ini semua dilibatkan dan kita paham ya. Nah, semakin banyak dilibatkan komunitas tadi, itu kan semakin tinggi dukungan terhadap kebijakan pemerintah karena sudah dilibatkan di awal. Semakin legitim. Iya, kalau nggak dilibatkan ya mereka nggak tahu tujuannya, alasannya pasti jadi kritis. Pasti kan gitu. Itu sederhananya begitu kan. Kalau Akang ilmu komunikasi kan begitu. Oke. Dan saya kira ya ke depan itu suasana demokrasi dengan tetap ya di kelompok-kelompok sipil itu diberi tempat ya untuk bersuara. Sementara misalnya di parlemen juga bekerja untuk kepentingan tadi publik dan tadi melancarkan dan membuka jalan meneruskan dan memperbaiki itu juga semakin solid misalnya. Ini juga kemudian ditampung. Nah, sehingga terjadi kontinuitas itu terjadi dan dinamika demokrasi juga terpelihara karena ada tadi yang mengingatkan, yang menyampaikan usulan segala macam. Ya, kan sekarang Kang, kalau kita lihat dalam perkembangan teori-teori pemerintahan, kan kita melihat ada 3 komponen Kang ya. Adalah good government, good corporate, and civil society. Kan gitu ya. Nah, tugas pemerintah itu sebetulnya menjalin atau membangun jalinan hubungan antara corporate dengan civil society. Nah, selama ini yang saya lihat, yang dibangun itu hanya pemerintah dan corporate. Civil society-nya di luar lingkaran. Nah, kalau itu Pak Prabowo itu membangun ketiganya, apalagi mendekatkan antara corporate dengan civil society, maka tugas pemerintah ke depan akan semakin ringan. Karena yang melaksanakan pembangunan itu cukup masyarakat sendiri dengan korporasi. Itu kan indah kan? Oke. Jadi ke depan ada aliansi antara pemerintah, kemudian korporat, dan masyarakat sipil, sehingga demokrasi tumbuh, pembangunan terus berjalan secara berkelanjutan. Sampai jumpa.